Ini asli tanpa campuran, tidak ada masa expired. Terus selain dari kain-kain ini, Kang, saya juga dengar, apalagi Kang, saya pernah dengar itu madu ya, Kang? Benar nggak sih, Kang? Madu. Bisa dijelasin nggak, Kang? Saya juga alhamdulillah, meskipun tidak banyak, karena memang kita tahap pembelajaran juga, menyangkut istilahnya kebutuhan, ya. Karena di situ karena memang faktor kemampuan juga masih perbatasan ya. Kendalanya dengan modal, dengan pemasaran juga gitu kan. Ya. Kita juga usaha madu kecil-kecilan, tapi di sini tidak madunya tidak ngasal madu ya. Jadi ini madu hutan, madu liar. Namanya kalau di sini madu odeng. Madu apa, gitu. Odeng. Madu odeng. Jadi yang liar, liaran di hutan belantara lah istilahnya kan, tidak bisa diternak. Tidak bisa kita kembangkan budidaya, misalkan itu tidak bisa. Kita apa adanya mengikuti kekayaan alam aja gitu kan. Jadi kita juga menjual madu tersebut gitu kan. Ini ada botolan, ini kita ya? beli botolnya dari luar juga gitu kan. Botol dari luar, oke. Ini asli tanpa campuran, tidak ada masa expired. Ya. Ada ya? Ada luarsa. Ini tahunan ya, malah ya, karena ada asli hutan itu ya. Iya, karena ini alami gitu kan, tidak ada campuran dan tidak berbahaya untuk dikonsumsi oleh semua pihak dari semua kalangan. Anak-anak dari juga aman ya? Aman untuk dikonsumsi. Jadi sangat sehat dan ini banyak varian manfaat untuk kesehatan tubuh. Dari mulai ibu hamil, anak bayi, misalnya kan, dari mulai balita sampai lansia ini cocok untuk dikonsumsi. Ada yang berukuran kita botol marjan seperti ini. Ya. Ada juga kita melayani untuk kiloan. Kita pakai bahan botol plastik seperti ini. Ini yang 1 kilonya. Oh, 1 kilonya. Oke. Itu harganya berapa tuh, Kang? Untuk harga kita melayani dari 100.000 sampai 150.000. Oh, gitu ya. Yang itu. Ini yang 100.000 belum ongkir, belum termasuk ongkir. Kita melayani jasa pengiriman via JNE juga. Oh, dikirim JNE juga tuh bisa ya. Jadi misalnya dari daerah mana nggak perlu ke sana, tinggal pesan dikirim gitu ya. Bisa. Oke, terus kalau yang 1 kilonya berapa tuh, Kang? Harganya? Ini yang 150.000. 100.000 dan 150.000 ya. Oke, di luar oke, siap. Oke, bagus juga nih, Kang. Apalagi nih, Kang, biasanya nih, karena banyak yang mau kita bahas nih tentang dari madu ini. Ada juga nih gelang-gelang kerajinan seperti ini. Ya. Ini gelang dari bahan bakunya dari kulit kayu ya. Jadi kulit terup namanya, ini kulit kayu yang ada di area Baduy ya. Gitu. Jadi tapi adanya di hutan garap, bukan di hutan lindung, karena kalau hutan lindung mesti kita jaga. Ya, tidak boleh kita tebang sewenang-wenang. Ini adanya di hutan garap. Ya, kita kembangkan, kita gali potensi yang ada, kita manfaatin untuk dijadikan kerajinan seperti ini. Ini gelang rotan, kulit kayu ya. Kayu ya. Aksesoris bisa. Sebenarnya ini bukan sekedar gelang ya. Ini ada maknanya juga, ada makna tersendiri, bisa dijadikan manfaat juga sebenarnya. Kalau kita pakai, kita mempunyai, misalkan, mohon maaf ya, kita mempunyai penyakit gatal-gatal. Kalau istilah peribahasa di sini namanya tali gata ya, ada bintik-bintik gitu ya? Merah. Gatal ya. Manfaatnya juga, ini mengandung obat juga. Bau-baunya dari sari ini yang mengandung obat sebenarnya. Itulah kekayaan seperti itu. Jadi gelang kesehatan ya, bisa dibilang gelang kesehatan ya. Juga gitu kan. Seperti itu. Selain khas kerajinan tangan warga masyarakat Baduy, ini ada manfaatnya juga gitu. Itu Kak, harganya tuh kalau untuk gelang itu? Untuk ini 5.000 perak saja. Oh, 5.000 perak ya.
Oke. Ini banyak bentuk juga, ada bentuk macam gitu. Varian ya. Banyak varian. Ini ada yang dibikin namanya buat potas ya. Juga ya, buat aqua, buatnya sarung buat ini air juga minum, buat tempat madu. Oh, jadi kalau beli madu ada tasnya itu tuh bisa sekarang. Itu berapa tuh Kang tasnya, Kang? Kalau ini 30.000. 30.000. Oh, jadi kalian kalau beli madu tuh 100.000 ditambah 30.000 udah 130.000 udah dapat tas tuh ya Kang ya. Di luar ongkir. Tinggal gendong gitu ya. Atau bisa dipakai buat tempat minum. Iya, buat tempat minum, misalnya kita ngetrip kemana, naik gunung. Ya, keren. Terus ada juga aksesoris seperti ini juga banyak apa. Oh, gantungan pokoknya kunci ya. Ya. Pakai sendalnya nggak usah pakai sendal gunung, pakai sendal ini aja. Siap. Banyak sekali kerajinannya ya. Nah, seperti itu. Oke. Ada lagi Kang? Ada juga gelang rotan seperti ini. Rotan sama. Ini 5.000-an sama. Ada juga tas kepek. Ya. Tas apa namanya itu Kang? Ini namanya tas kepek. Tas kepek. Ya, ini namanya tas kepek. Jadi ini buatan dari Baduy Dalam. Ini kerajinan tangan warga masyarakat Baduy Dalam. Ini sebenarnya kita kembangkan karena kalau dulu warga masyarakat Baduy ini seolah-olah wajib mempunyai kepek ini, gitu kan? Satu warisan leluhur yang kami mesti jaga, mesti kami lestarikan. Ini warisan leluhur bahwa ketika lagi ada upacara pernikahan, namanya di sini tuh serenan lah, seserahan lah, gitu. Jadi kita wajib mempunyai kepek, tapi yang gede, yang ukuran 1x1, dan itu isinya itu penuh dengan pakaian, gitu kan? Pakaian Baduy, ya, itu dari sarungnya, terus karembongnya, selempangnya, bajunya, istilahnya kan. Ini wajib mempunyai, gitu kan, untuk seserahan tersebut. Gitu, itu berapa? Kan. Kalau dijual berapa itu Kang harganya tuh Kang? Tas kepek gitu Kang? Kalau ini 150.000. Itu boleh dibuka nggak Kang? Kayak apa sih Kang? Nah. Oh dalamnya gitu, kayak dari rotan itu Kang ya, anyaman ya. Juga. Ini bahannya dari kulit pohon, namanya pohon sarai, adanya di hutan perhutanan Baduy ya. Adanya di area hutan Baduy. Nah, di dalamnya ada lapisan bambu, anyaman bambu. Bambu ya, jadi ya anyaman dari kulit pohon. Ini talinya juga dari kulit kayu yang persis seperti yang dibikin gelang tadi, gitu kan. Nah ini anti air juga sebenarnya. Ketika lagi ngetrip, hujanan, anti air juga. Tahan banting, anti air ini. Anti penyok juga ini. Oh gitu. Anti air, anti penyok juga lagi ya. Yang jelas anti maling juga tuh kayaknya tuh. Maling juga. Kalau ada yang maling dibanding partinya juga kuat ini. Oke, banyak sekali ya memang kerajinan Baduy yang kita nggak kurang tahu ya. Jadi nanti saat kita berkunjung ke sana kita juga bisa untuk membeli ya, gitu. Ada lagi nggak kan? Ada minumannya, ada kopi Baduy. Ada gula jahe Baduy, cuman kebetulan di rumah lagi kosong, ada di kios. Ada di kios. Oh gitu. Oke Kang, banyak sekali nih kayaknya kita udah ngomong panjang lebar nih Kang. Sekarang nih Kang, kalau misalnya nih ada yang mau hubungin Akang Jamal nih, kemana nih? Perteleponnya atau alamatnya, silakan Kang. Ya, jadi kalau misalkan ada yang membutuhkan bantuan saya, ingin berkunjung ke Baduy dalam rangka istilahnya silaturahmi atau berwisata, insya Allah kami bantu. Alamat kami Kampung Kadugetug, RT 3, RW 1, Kelurahan Kanekes atau Desa Kanekes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Gitu kan, bisa menghubungi langsung nomor saya pribadi via telepon ataupun via WA. Nomornya 0815 17
1032 itu nomor saya. Oke, siap. Jadi pemirsa di rumah untuk menghubungi, jadi kalian juga bisa untuk lewat telepon dulu, lewat WA atau telepon di 08151 783 1032. Ya, betul. Yang Jamal langsung tuh, jadi kalian bisa telepon dulu lah buat janjian, kapan mau kesananya, terus berapa orang, tujuannya apa, ya pasti tujuannya wisatawan ya. Sekasar intinya dari pembicaraan kita, mari kita ke Baduy, mari kita lestarikan budaya Baduy, dan yang pasti dijamin 100% aman ya Kang ya. Jadi nggak perlu takut-takut lagi dengan mitos-mitos. Yang penting niat kita ke sana itu memang mau berwisatawan ya Kang ya. Kita mau pengen tahu, kita bersilaturahmi, yang jelas wisatawan ke Baduy itu sangat beda ya Kang ya. Karena ya tadi ya saya bilang, tidak ada, si Akang bilang tadi tidak ada villa, tidak ada hotel, jadi nginapnya di rumah warga. Jadi benar-benar sesuatu yang berbeda lah, yang biasa kalau kita piknik itu nginep di hotel segala macam, jadi ini memang beda gitu ya Kang ya. Tapi nggak ada, itu tadi yang, oke Kang, sekali lagi tadi saya kelupaan. Itu berarti kalau kita mau ke Baduy itu kapanpun bisa ya Kang? Bisa. Ada bulan-bulan tertentu yang tidak boleh itu tadi? Kalau untuk area Baduy luar bebas. Ya, bebas. Baduy luar itu bebas ya? Area Baduy dalam, memang di sini ada penanggalan adat tersendiri, kita punya kalender sendiri ya. Jadi di antara ini termasuk bulan larangan ataupun bulan tutupan untuk area Baduy dalam. Oh. Seperti itu. Bulan-bulan Maret gitu ya? Atau biasanya di awal tahun atau akhir tahun sih kan? Sampai akhir April. Oke, sampai akhir April. Berarti awal tahun ya rata-rata ya, Maret sampai tutup untuk Baduy dalam. Oh, berarti di Maret April ya, itu istilah kasar. April itu baru diperbolehkan untuk Baduy dalam. Oke, berarti kalau mau enak setelah bulan April gitu ya Kang ya, untuk ke Baduy dalam ya. Kalau untuk Baduy luar bebas. Bebas ya. Oke. Yang memperbedakan itu sebenarnya ya nggak jauh beda sih sebenarnya antara luar dan dalam, itu yang memperbedakan dalam bentuk segi pakaian. Kalau Baduy dalam kan identik dengan hitam putih, tidak pakai celana, tidak pakai sendal, itu Baduy dalam. Oh, tidak pakai. Rumahnya, maksudnya mohon maaf, tidak pakai pakaian gitu Kang? Bukan tidak pakai pakaian. Jadi itu pakaiannya cuman pakai sarung, tidak pakai celana, pakainya pakai sarung. Oh, sarung itu ya. Walaupun laki itu ya, pakai sarung. Ya, wanita itu sama ya. Sama. Jadi bajunya baju kurung itu, tapi itu warnanya cuman hitam putih. Nanti kalau wisatawan mau ke Baduy dalam itu juga harus pakai pakaian gitu atau boleh pakai pakaian seperti ini Kang? Enggak. Kalau untuk para wisatawan enggak. Oh, bebas. Baju biasa aja ya, nggak perlu pakai itu ya. Oke. Oh ya, seru. Oke Kang, ini banyak banget nih. Ada lagi nggak mau disampaikan? Ya mungkin pesan-pesan aja ya kalau menurut saya. Iya. Pesan-pesan aja. Jadi mohon maaf buat para wisatawan dari semua kalangan, dari semua instansi yang di luar sana yang ingin bertujuan berwisata ke Baduy atau berkunjung ke Baduy dalam rangka silaturahmi ataupun mempererat persaudaraan ya, karena persaudaraan tidak mesti kita mengenal satu suku ataupun satu bangsa saja, kita bebas untuk semua kalangan selama kita ada di jalan positif ya istilahnya. Jadi bebas ya, untuk berkunjung ke Baduy, dan itu tidak mesti takut, tidak mesti risih. Berkunjung ke Baduy itu insya Allah aman, karena masyarakat Baduy itu semua ramah tamah, gitu kan. Meskipun istilahnya tidak punya banyak istilahnya ngomong, kadang-kadang warga masyarakat itu kadang-kadang pemalu orangnya. Pemalu kalau ya, kadang ya. Kadang-kadang bisa apapun ya, kita misalkan kita ajak ngobrol, kadang-kadang pemalu gitu kan. Pemalu ya. Jadi jarang ya gitu ya. ngomong gitu kan sebenarnya. Tapi kalau kita sedikit memahami bagaimana caranya untuk bisa berinteraksi dengan
kebudayaan luar ataupun misalkan dengan para wisatawan. Alhamdulillah kita juga punya banyak saudara dari luar, dari semua kalangan juga alhamdulillah, karena kita bebas lah istilahnya jiwanya. Jadi selalu welcome untuk selama ada di jalan positif, mari kita bersama-sama untuk menjalin tali silaturahmi, karena menurut saya banyak persaudaraan, insya Allah banyak rezeki. Itu aja. Betul, jadi pesan-pesan saya ketika berkunjung ke Baduy, tolong kita jaga bersama kelestariannya, kebudayaannya, istilahnya kan. Jadi tidak boleh buang sampah sembarangan, gitu kan. Tidak boleh istilahnya melakukan pelanggaran yang kami sampaikan, istilahnya kan. Karena kalau melakukan pelanggaran otomatis mungkin di situ ya kita khawatir kena batunya juga, gitu kan. Kita biar sama-sama merasa aman, nyaman, tentram. Jadi dengan mengikuti peraturan yang ada, karena dimanapun pasti ada peraturan yang mesti kita ikuti, apalagi di warga masyarakat Baduy, istilahnya masyarakat adat seperti itu. Jadi selalu welcome untuk semuanya. Salam lestari, salam kebudayaan. Ya, mudah-mudahan kita diberikan sehat, diberikan kekuatan dan kesuksesan untuk semua. Nah, ini selama pandemi gini di sana masih tertutup atau sudah dibuka nih, Kang? Ini kan sekarang masih pandemi nih. Terkait selama pandemi ya, karena meskipun warga masyarakat Baduy, masyarakat adat, alhamdulillah untuk pandemi, untuk penyakit tersebut ya yang dibicarakan entah corona, entah apalah gitu. Jadi kami bukan istilahnya tidak percaya, kami sangat percaya, tapi kami juga mengikuti ya. Tapi maksud saya pengunjung nih, wisatawan boleh nggak kalau ke sana nih di sekarang ini? Oh, kalau untuk wisatawan boleh. Oh, wisatawan boleh. Jadi sekarang nggak ada larangan ya ditutup atau apa, mau datang ke sana boleh ya? Oh, saya pikir kalau ditutup gitu nggak ada ya. Yang penting di perjalanan aja. Oh ya, yang penting lancar. Tapi sampai di sana. Mungkin kalau saya mau berpikirnya begini aja, Mas. Jadi berkunjung ke Baduy itu pasti orang-orang yang sehat. Jadi kalau misalkan orang kurang sehat, ngapain berkunjung ke Baduy? Pasti larinya ke rumah. Pasti di rumah lah kalau sakit ya. Oke, baik nih Kang Jamal nih. Oke, Kang Jamal, saya terima kasih waktunya. Sudah dikasih kesempatan kita ngobrol-ngobrol, walaupun kita nggak bisa langsung ya, kita jarak jauh nih, secara virtual. Kayaknya tuh banyak sekali yang mau kita obrolin sebenarnya. Mungkin nanti di lain kesempatan kita ngobrol lagi ya, Kang. Kita bahas tentang sisi lain dari Baduy atau apapun itu. Jadi untuk kali ini, nuhun banget ya, Kang. Terima kasih banyak. Nanti ini saya upload di YouTube saya, YouTube channel, nanti banyak yang, ya dengan harapan banyak para wisatawan mancanegara maupun domestik akan lebih banyak berkunjung ke Baduy. Karena ke Baduy itu melestarikan budaya dan itu sangat aman dan nggak perlu khawatir ya, Kang ya. Oke, Kang. Nuhun sampai ini, terima kasih banyak untuk ngobrolnya. Terima kasih ya, Kang ya.